Kawan-kawan yang saya muliakan, kali ini saya akan babarkan kepada Anda ilmu mandi intan untuk pengasihan sejagat raya. Bukan menggunakan intan yang harganya 29 juta per gram itu, tetapi ini menggunakan intan mewah murah meriah. Hanya dengan modal niat insya Allah akan mujarab. Lalu kalau bukan menggunakan intan yang harganya 29 juta per gram itu, lalu intan mana yang kita gunakan untuk dimandikan ke badan? Yaitu intan wudhu. Intan yang berada dalam air wudhu. Bagi orang-orang yang tidak mengerti asal-usulnya air wudhu, tentu saja ketika saya mengatakan intan wudhu, mereka akan sangat terperangah. Tetapi cobalah dengar sedikit asal mula jadinya atau asbabun nuzulnya wudhu itu. Banyak di antara kita tahu semua tentang wudhu, tetapi sangat sedikit sekali di antara kita yang mengerti dari mana asal-muasalnya wudhu itu. Kononnya wudhu itu tidak mau turun bersama Rasulullah ke muka bumi ketika Rasulullah naik ke langit untuk menjemput sholat. Perihalnya adalah karena wudhu merasa kecil hati. Wudhu tahu bahwa dia sama pentingnya dengan sholat, bahkan mungkin lebih penting wudhu daripada sholat. Sebab setiap orang yang sholat pastilah harus berwudhu. Kalau tidak ada wudhu maka sholatnya akan batal atau tidak sah. Sementara jika orang telah berwudhu tetapi dia terlambat sholat, maka sholat yang terlambat itu tetap dicatat sebagai sholat. Wudhu dan sholat itu sesungguhnya sama-sama makhluk Allah. Hanya saja rahasia sifat-sifatnya belum banyak diketahui oleh manusia. Nah, sholat itu penting. Saking pentingnya Allah mengutus seorang hamba atau seorang manusia, yaitu Rasulullah SAW, untuk naik ke langit menjemput sholat. Sementara wudhu juga penting, tetapi tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi yang Allah naikkan ke langit untuk menjemput wudhu. Kan hanya Rasulullah sendiri yang datang naik ke Sidratul Muntaha untuk menjemput sholat. Sementara sholat harus berwudhu. Hati makhluk mana yang tak berkecil hati? Dia sama-sama pentingnya dengan kawan yang satunya, sementara kawannya khusus dijemput oleh seseorang, sementara dia tidak. Inilah yang diduga oleh guru-guru kita dulu, bahwa wudhu tidak mau ikut bersama Rasulullah SAW turun ke muka bumi. Jadi ketika sampai di muka bumi, Rasulullah hanya membawa sholat, belum membawa wudhu. Lalu bertanyalah malaikat kepada wudhu, "Wahai wudhu, kenapa engkau tidak mau ikut bersama Rasulullah SAW turun ke muka bumi?" Lalu wudhu menjawab, "Di muka bumi itu ada air yang digunakan oleh manusia. Lalu kenapa yang datang hanya satu orang manusia saja untuk menjemput sholat? Kenapa tidak air di muka bumi itu ikut sekalian bersama orang tersebut untuk menjemput sholat dan menjemput aku? Karena aku dengan sholat itu sama-sama pentingnya." Mungkin inilah asal-muasalnya adanya tayamum setelah sholat sampai di muka bumi. Karena wudhu belum mau turun ke muka bumi, sementara manusia sudah harus sholat di muka bumi, maka Allah menyuruh manusia itu untuk bertayamum, yaitu berwudhu tidak menggunakan air. Yang dimaksud wudhu tidak mau turun bersama Rasulullah ke muka bumi ini bukanlah airnya, tetapi cara wudhunya. Airnya sudah ada di muka bumi, tetapi air di muka bumi itu tidak ikut menjemput wudhu ke Sidratul Muntaha seperti Rasulullah SAW menjemput sholat. Nah, setelah sampai di muka bumi dan telah mendengarkan permintaan wudhu di atas langit, maka Rasulullah memilih air yang paling keras, yang paling mulia, yang paling baik, yang paling bening, yang paling bersih, yang paling bercahaya untuk naik ke atas langit menjemput wudhu. Nah, karena air pilihan ini bukanlah air biasa, karena akan dinaikkan ke atas langit dengan kekuatan doa beliau, maka diambillah air yang paling keras, bahkan lebih keras daripada batu, supaya air itu tidak hancur terkena gesekan atmosfer dan benda-benda langit lainnya. Maka diambillah sekumpulan air sekeras batu intan, sebening batu intan, sekuat batu intan, seberkas cahaya batu intan. Air inilah yang dinaikkan barakat doa Rasulullah ke atas langit untuk menjemput cara wudhu tadi yang tidak mau turun ketika beliau turun ke muka bumi. Air intan yang menjemput wudhu inilah yang turun bersama air hujan ke muka bumi membawa cara berwudhu. Nah, bagi siapa saja yang mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri air intan ini ketika hari hujan, lalu dia tampung pada wadah dan digunakan sebagai wudhu, lalu dimandikan juga ke badan, maka insya Allah badannya akan bercahaya seperti cahaya intan tanpa harus membeli intan 29 juta per gram. Nah, video ini akan memberikan kepada Anda tanda-tanda atau ciri-ciri air intan yang dulu menjemput wudhu ke atas langit lalu turun kembali bersama hujan ke muka bumi. Ciri-ciri pertamanya adalah paling tidaknya hujan yang terjadi setelah 1 minggu maksimalnya tidak hujan. Nah, ketika terjadi hujan seperti ini, maka coba Anda perhatikan, di antara begitu banyak dan luasnya tetesan air hujan di rumah Anda itu pasti ada satu kumpulan air hujan yang menetes ke atas tanah lalu memantulkan percikan cahaya.
Jadi kurang lebihnya percikan air hujan yang jatuh ke tanah tadi sangatlah bening berkilau-kilau seakan-akan seperti intan. Dia tidak semua hujan seperti itu kawan-kawan. Kadang-kadang di sebelah kanan percikan air hujan itu keruh. Tetapi yang di sebelah kiri ada satu percikan air hujan yang bercahaya. Nah, tampunglah percikan air hujan yang bercahaya itu. Tampung sebanyak-banyaknya supaya bisa Anda gunakan untuk berwudu sholat fardu sebanyak 5 kali. Nah, gunakanlah air tampungan itu untuk berwudu sholat selama 1 hari 1 malam, yaitu 5 kali. Dan bekas wuduknya itu pun juga jangan dibuang, itu masih berguna. Ada baiknya juga Anda tampung lalu Anda mandikan ke badan. Niscaya tanpa doa, tanpa mantra, tanpa zikir, tanpa tirakat, tubuh Anda akan mengeluarkan cahaya sedap senang dipandang orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.